Sebelum ibadah ini dimulai, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang bertata tinggi di kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami waktu, Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami setiap anak-anak-Mu boleh datang ke hadirat-Mu, boleh bersama-sama ya Tuhan, mau bernyanyi, mau memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Lause Novelia. Biarlah Tuhan yang memampukan Lause kami ini ya Tuhan untuk bercerita kepada kami. Terima kasih ya Bapa, lindungi dan sayangilah kami. Di dalam nama Yesus anak-Mu berdoa dan ucap syukur. Amin. Siapa yuk? Sebelum kita melanjutkan nyanyian yang lain, kita mengangkat pujian Mas Sekolah Minggu. Langsung undang kita bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi bersama-sama Mas Sekolah Minggu. Ya, semangat ya. Mana suaranya ya? Keluarkan. Selamat pagi Bapak.
ingatkan lagi kepada kita, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita mengerjakan sesuatu, kita harus apa dulu? Cari kerajaan Allah. Karena hari ini adalah hari Minggu, saatnya kita beribadah kepada Tuhan. Anak-anak Lause, mari kita nyanyi, carilah dulu kerajaan Allah. Kita nyanyi sama-sama ya. Lause-lausenya juga ikut nyanyi. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Novelia, kita angkat satu pujian, Wike yang ke Sanke Haitse. Firman yang akan disampaikan oleh Lause Novelia. Silakan Lause. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita boleh mempersiapkan hati kita untuk boleh duduk saat teduh, duduk tenang, kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Dan terima kasih ya Tuhan atas setiap kasih penyertaan yang Kau telah berikan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur bagaimana Engkau boleh memelihara kami sepanjang malam hari sampai pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Pandemi ini saya berharap adik-adik boleh tetap ikut beribadah ya. Persiapkan hati kita ya, jangan lewatkan ibadah kita. Nah, adik-adik hari mau bercerita tentang bagaimana Tuhan mengasihi anak-anak. Dalam firman-Nya dikatakan di dalam Markus 10 ayat 14, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Nah, jangan menghalang-halangi mereka. Tuhan Yesus pernah memarahin murid-muridnya ketika murid-muridnya menghalang-halangi anak-anak untuk datang mencari Tuhan Yesus. Makanya dia katakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Nah, adik-adik, betapa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, betapa dia sangat mengasihi adik-adik. Dia mau mencari adik-adik, dia mau menebus setiap dosa-dosa kita semua. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, kasih Tuhan Yesus juga disampaikan pada setiap orang, termasuk adalah seorang bapak, yaitu Bapak Yairus. Bapak Yairus adalah seorang pemimpin ibadat. Apa yang terjadi kepada dia? Kita lihat. Bapak Yairus mempunyai seorang anak yang berumur 12 tahun dan sudah sakit selama 12 tahun. Dia sangat sedih, dia sangat menderita. Tapi tidak hanya itu, istrinya juga sedih sekali melihat anaknya menderita sakit. Dia pingin sekali anaknya untuk sembuh. Dia pingin anaknya supaya bisa kembali bersukacita. Nah, dalam keadaan sedih, Pak Yairus terus berpikir, siapa yang dapat menyembuhkan dia? Karena sudah dibawa kepada setiap tabib, setiap tabib yang boleh dapat menyembuhkan dia, tapi tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan anaknya. Yairus terus berpikir, siapakah orang yang dapat menyembuhkan dia? Dia terpikir, Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dia. Tuhan Yesus dapat menyembuhkan sakit anaknya itu. Nah, dia teringat tentang banyak kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Dia teringat tentang bagaimana cerita tentang Tuhan Yesus dari setiap orang. Pada saat itu juga Tuhan Yesus sedang jalan melewati kota tempat tinggal Bapak Yairus. Akhirnya dia berlari mempersiapkan dirinya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dia mempersiapkan dirinya untuk datang melihat Tuhan Yesus, untuk mengatakan setiap keluh kesahnya Bapaknya. Nah, adik-adik, sesampainya di tempat di mana Tuhan Yesus berada, Pak Yairus datang memohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, datanglah ke rumahku, sembuhkanlah anakku. Dia meminta untuk Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Nah, adik-adik, pada saat itu tidak gampang bagi mereka untuk langsung pergi ke rumah Pak Yairus. Karena apa? Karena banyak sekali orang yang mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Banyak orang yang mau disembuhkan Tuhan Yesus berada di tempat itu. Mereka bersama-sama berkumpul di tempat itu, mau meminta kesembuhan. Nah, sampainya di situ mereka tidak bisa langsung pergi. Akhirnya tiba-tiba datanglah saudara dari Pak Yairus. Dia datang membawa kabar bahwa anak yang dia kasihi tadi sudah meninggal. Maka pada saat itu sedihlah Bapak Yairus. Dia sedih sekali karena anak yang sangat dia kasihi meninggal.
Adik-adik, pada saat itu Tuhan melihat kesedihan dari Bapak Yairus. Tuhan melihat bagaimana Bapak Yairus sangat mengasihi anak dia. Bahkan Tuhan sendiri juga mengasihi anak itu. Dia juga mengasihi adik-adik. Dia juga mengasihi setiap orang. Nah, adik-adik, pada saat Bapak Yairus mengalami kesedihan, Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, percayalah. Jangan takut, percayalah." Tuhan Yesus mengatakan kepada Bapak Yairus seperti itu. Dan kepada kita juga, kita harus jangan takut, percaya. Percaya kepada siapa? Hanya satu, pada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang memberikan jaminan keselamatan kita. Nah, adik-adik, pada saat itu maka mereka bersiap-siap untuk pergi. Jadi walaupun banyak orang berkata tidak ada gunanya lagi Tuhan Yesus datang di sana, tapi Tuhan Yesus tetap mengatakan kepada Pak Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Percayalah, percaya saja. Nah, adik-adik, lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke rumah Pak Yairus. Mereka bersama-sama berangkat ke rumah Pak Yairus. Ketika sampai di sana, banyak orang yang menangis dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang menangis itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bilang bahwa anaknya sudah meninggal. Mereka sangat sedih. Pada saat itu kemudian Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang untuk pergi keluar. Tuhan Yesus menyuruh mereka yang ribut menangis itu untuk pergi keluar. Nah, kemudian masuklah Tuhan Yesus dengan Pak Yairus dan istrinya, Ibu Yairus. Yohanes, muridnya, Petrus juga, dan Yakobus ke kamar anak itu. Mereka melihat keadaan anak itu, dan Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kumi," yang artinya bangunlah. Maka pada saat itu ketika Tuhan Yesus berkata "Talita kum," akhirnya anak itu pun bangun dan Pak Yairus serta istrinya bersukacita. Mereka melihat bahwa anak itu sudah sembuh. Anak itu sudah mengalami kesembuhan. Nah, adik-adik, betapa Tuhan mengasihi kita. Dia bersedia untuk memberikan segalanya, bahkan nyawanya. Dia tidak suka anak-anak melakukan kejahatan. Dia tidak suka dengan perilaku jahat yang kita lakukan. Tapi dia mengasihi pribadi kita. Dia mengasihi pribadi kita. Dia mengasihi Lause, dia mengasihi adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini Tuhan berkata bahwa biarlah anak-anak datang kepadaku. Biarlah anak-anak datang dan jangan menghalang-halangi mereka. Jangan biarkan keadaan seperti ini menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Jangan biarkan keadaan pandemi ini nggak bisa datang ke gereja menghalangi kita untuk datang mencari Tuhan. Biarlah kita boleh sama-sama melalui YouTube ataupun video cerita sekolah minggu, kita boleh mendengar, bahkan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi Tuhan mencari kita. Maukah kita datang kepada Dia? Nah, kiranya Tuhan Yesus boleh mengasihi kita semua, mengasihi Lause, mengasihi setiap adik-adik. Jadi hari ini cerita kita boleh mengingatkan kita untuk boleh sama-sama datang kepada Tuhan. Oke? Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas setiap kasih penyertaan yang Kau telah berikan. Kami bersyukur bagaimana Engkau boleh memelihara dan memimpin kami. Tuhan, kami tahu ya Tuhan bagaimana firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa anak-anak mau datang kepadamu. Biarlah tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kami untuk boleh datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Kami bersandar kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengenal Engkau. Tuhan, terima kasih. Bagaimana Engkau boleh memberikan kami kesehatan di dalam keadaan pandemi ini. Kau memberikan kesehatan kepada setiap adik-adik. Kau memberikan kesehatan kepada orang tua mereka ya Tuhan. Bahkan setiap perekonomian dari orang tua kami juga Engkau yang boleh sertai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya pergumulan kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik langsung mau kita bangkit berdiri, kita doa Bapa kami, kemudian Bapa terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.